Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat yang ke-14. Kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita lihat cacing atau ulat, bagi para wanita pasti akan berteriak, itu spontanitas, karena merasa jijik, geli, kotor, dan bau. Nah, lantas Bapak Ibu, kenapa di dalam bagian ini Allah menyebut umatnya sebagai cacing dan juga sebagai ulat? Bukankah di bagian yang lain orang Israel, umat Allah ini mendapatkan julukan yang baik, yang bagus-bagus, seperti misalnya kawanan domba Allah, lalu juga kebun anggur Tuhan, ada juga umat kesayangan Tuhan. Tapi kenapa pada bagian ini dikatakan sebagai cacing dan ulat? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tampaknya pada zaman itu Israel adalah umat Allah yang menjijikkan. Apa yang membuat mereka demikian, Bapak Ibu? Rupa-rupanya ada dosa dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh umat Allah. Ya, memang meskipun Allah telah berkali-kali menegur umat Allah, telah berkali-kali memberikan peringatan kepada mereka, namun dasarnya orang Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Maka setiap peringatan, setiap teguran dimentahkan. Dan inilah yang membuat bangsa Israel, umat Allah ini, tampil secara menjijikkan karena berbagai dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Kendati demikian Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang penuh kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Dan di sini Allah Israel ingin menolong, ingin menebus mereka daripada pelanggaran dan dosa yang dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tampaknya Israel bisa menjadi tempat untuk kita berkaca. Mungkin pada saat ini kita merasa menjijikkan di hadapan Tuhan karena adanya dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, yang membuat kita terpuruk dan tidak berdaya. Janganlah takut, kata firman Tuhan. Ia sanggup untuk menolong dan memulihkan kita. Tidak hanya itu, Tuhan juga sanggup membuat kita untuk menjadi alat di tangannya, untuk kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan takut untuk datang kepada Allah, berbalik lagi, bertobat, memohon ampun. Ketika kita mendapati ada begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, kita merasa menjijikkan di hadapan Tuhan. Janganlah takut untuk datang kembali kepada Allah, karena Allah sanggup memulihkan, sanggup menolong kita, sanggup memberikan kita kekuatan untuk kita boleh kembali bangkit, dan kita dapat menjadi berkat lebih lagi, melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, memang kehidupan kita sebagai orang percaya tidaklah selalu mulus, selalu berliku-liku, ada berbagai masalah yang kita hadapi. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, tidak ada situasi apapun di mana Allah yang Maha Kuasa itu tidak dapat menolong kita. Ketika kita punya iman yang demikian, Allah sanggup menolong kita, maka kita tidak perlu lagi takut menghadapi musuh, menghadapi diri sendiri, menghadapi dosa, pelanggaran yang membuat kita jijik di hadapan Tuhan, maupun menghadapi keadaan yang begitu menyulitkan. Karena kita tahu ada Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai dan akan menuntun tangan kita. Ada Allah, ada pengharapan,
masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah sanggup menolong kita. Allah akan menyediakan jalan keluar yang terbaik atas masalah yang kita hadapi. Datanglah kepadanya, berbalik, bertobat, dan biarlah Tuhan yang akan menolong kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang akan menolong setiap kesusahan, Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami dan terus menuntun tangan kami. Jikalau kami ya Tuhan merasa diri kami jijik, najis di hadapan Tuhan, biarlah kami boleh punya keberanian untuk datang menghampiri tahta Allah, dan kami boleh kembali berbalik, bertobat atas segala dosa dan pelanggaran kami. Apabila kami ya Tuhan merasa tidak layak, Tuhan tolong layakkan kami, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami menghadapi hari demi hari yang mungkin tidak mudah ini, menghadapi situasi dan kondisi yang sulit ini. Engkau sanggup menolong kami, Engkau akan menggandeng tangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, kiranya kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap masa depan kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk kesehatan kami masing-masing, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kesehatan yang baik. Di tengah pandemi ini, biarlah Tuhan yang akan menolong kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, pekerjaan kami, Engkau yang akan cukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, berkati juga istirahat malam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.